kasus positif COVID. Ya pemirsa, kasus COVID. The World Health Organization or WHO of 196 cases of Pada awal tahun 2020, kita semua orang di seluruh dunia mengalami wabah yang cukup mengerikan, COVID-19. Kenapa bisa mengerikan? Karena kita semua hidup dalam sebuah situasi di mana semua akses ke fasilitas umum dibatasi. Kita harus bekerja dari rumah, melakukan aktivitas di rumah, tidak boleh berkerumun, dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara soal periode terburuk dalam sejarah, maka jawabannya ada pada tahun 536 Masehi. Kenapa bisa demikian? Mari kita bahas. Dalam catatan sejarah, umat manusia sudah beberapa kali mengalami yang namanya hidup dalam kondisi kegelapan, atau periode ketika bumi mengalami sebuah bencana yang sangat hebat, bencana yang mengerikan. Ya, seperti pada tahun 1914 sampai 1918. Yang mana pada saat itu terjadi Perang Dunia Pertama yang diperkirakan menewaskan 21 juta orang. Lalu ada Perang Dunia Kedua yang terjadi pada tahun 1939 sampai 1945 yang pada saat itu menewaskan lebih dari 60 juta jiwa. Tapi kalau kita telisik lebih dalam lagi, dunia juga dilanda berbagai wabah yang dahsyat yang jauh lebih mengerikan dibanding COVID-19. Pada tahun 1918 terjadi wabah di Eropa yang diberi nama sebagai flu Spanyol. Korban flu Spanyol lebih banyak ketimbang Perang Dunia Pertama dan Kedua kalau digabungkan. Sebanyak 500 juta jiwa menjadi korban akibat wabah ini. Dan ini masih di Eropa lagi. Pada tahun 1346 sampai 1353 wabah mengerikan pun terjadi. Wabah itu diberi nama pes yang sering kita kenal sebagai Black Death. Wabah ini diperkirakan memakan korban sebanyak 75 sampai 200 juta jiwa. Lalu ada lagi di benua Amerika. Penyakit cacar begitu cepat menjangkit masyarakat benua Amerika. Dan wabah kematian itu semua dianggap tidak ada apa-apanya ketimbang apa yang terjadi di tahun 536. Dan yang jadi pertanyaannya sekarang adalah sebenarnya apa yang terjadi di tahun 536? Menurut sejarawan dari Harvard University, Michael McCormick, pada tahun 536 adalah periode di mana sebagian dunia dilanda kegelapan bagi kehidupan makhluk hidup. Yang mana pada saat itu kabut misterius menutupi Eropa, Timur Tengah, dan sebagian Asia, sehingga kegelapan terjadi di sepanjang hari. Suhu bumi pada musim panas mengalami penurunan hingga 2,5 derajat Celcius. Yang mana saat itu bumi mengalami fase musim dingin terlama sejak 2300 tahun yang lalu, dan itu menyebabkan terjadinya gagal panen yang berakibat pada jutaan orang mati karena kelaparan. Hal senada juga disampaikan oleh seorang sejarawan dari Bizantium kuno, Procopius, yang hidup dari tahun 500 sampai 565 Masehi. Procopius menuliskan bagaimana seluruh Mediterania terjerumus dalam tahun yang dingin dan gelap. Seperti dikutip dari Vice.com, fenomena itu menandai dimulainya salah satu pandemi paling mematikan dalam sejarah, wabah Justinianus atau Justinian Plague. Dalam setahun, pagebluk itu menewaskan 25 juta warga Kekaisaran Rusia. Sementara itu pada tahun 538, seorang negarawan Romawi bernama Cassiodorus menggambarkan sebagaimana mencekamnya tahun 536 Masehi tersebut. Menurut Cassiodorus, sinar matahari di musim panas yang biasanya sangat terik menjadi lemah dan berlangsung hanya selama 4 jam. Karena saking gelapnya, bayangan orang-orang tidak ada yang terlihat. Sedangkan di Jepang, dalam sebuah manuskrip Nihon Shoki yang berjudul Kronik Sejarah Jepang mencatat, makanan adalah pondasi kekaisaran. Emas kuning dan 10.000 untai koin tidak dapat menyembuhkan rasa lapar. Apa manfaat 1000 kotak mutiara bagi dia yang kelaparan dan kedinginan? Dari manuskrip tadi cukup menggambarkan betapa mengerikannya kelaparan yang melanda Jepang pada saat itu. Sementara itu di Cina, peristiwa ini juga direkam dengan sangat detail. Dengan langkahnya air, terjadinya kekeringan besar, dan banyaknya kematian yang terjadi. Ratusan ribu mil persegi sawah menjadi tidak subur. Kronik Beisi, sejarah resmi dinasti utara, menyebutkan bahwa di provinsi Xi'an 80% dari populasi meninggal dan yang selamat memakan mayat untuk bertahan hidup.
Peristiwa bencana juga melanda Korea, Amerika, Eropa, Afrika, dan Australia. Meski catatan tertulis untuk peristiwa itu tidak ditemukan di semua negara, data arkeologi dan geologi mengungkapkan bukti perubahan iklim. Misalnya, studi yang dilakukan pada batang pohon menunjukkan bahwa tahun 536 Masehi adalah tahun yang terdingin dari 1500 tahun. Dalam hal ini, para ahli dan sejarawan sepakat bahwa yang menyebabkan bumi diselimuti kabut tebal adalah karena adanya letusan gunung berapi purba. Dari dampak masifnya ke iklim bumi, diduga erupsinya lebih besar dari Gunung Tambora atau Krakatau purba. Dan berdasarkan Nanxi atau sejarah dinasti selatan Cina, digambarkan terdengar gelagar letusan pada Februari 535, 2 kali lebih keras dari suara geledek. Hal itu mengingatkan kita pada erupsi Gunung Krakatau pada tahun 1883 yang terdengar hingga 6.437 km. Para peneliti menemukan suatu bukti yang berada di kedalaman lapisan es di Islandia dan pulau di Greenland yang mengindikasikan sebuah peristiwa vulkanik besar sekitar tahun 536 Masehi. Erupsi vulkanik di Islandia pada tahun 540 dan 547 Masehi membuat keadaan menjadi seperti zaman kegelapan dengan abu yang melapisi langit dan menutupi cahaya matahari, membuat banyak orang pada abad ke-6 Masehi menjadi seperti biasa dalam keadaan tersebut. Berdasarkan sebuah penemuan abu vulkanik di daerah tropis, beberapa peneliti menduga adanya aktivitas erupsi vulkanik di El Salvador yang terjadi pada tahun 535 atau 536 Masehi. Ada juga yang menyebutkan aktivitas vulkanik di benua Amerika Utara sebagai penyebab dari langit yang gelap di seluruh dunia. Ketika digabungkan dengan dua kejadian erupsi vulkanik di Islandia, terdapat sebuah peristiwa Late Antical Ice Age atau fenomena sebuah zaman es kecil yang antik. Zaman es kecil ini berlangsung pada tahun 536 sampai tahun 660 di benua Eropa. Pada tahun 680 di Asia Tengah membuat planet bumi menjadi dingin dari sebelumnya dalam beberapa dekade dan menghasilkan beberapa gagal panen dan kematian manusia. Kematian manusia pada zaman itu terjadi akibat kelaparan dan secara tidak langsung menyebabkan peristiwa populasi yang kekurangan gizi sehingga lebih rentan kena penyakit. Dan ada satu lagi teori yang cukup kuat yang dikemukakan oleh para peneliti adalah letusan gunung berapi Krakatau yang terletak di antara Pulau Jawa dan Sumatera di Indonesia. Memang Pustaka Raja Purwa yang memiliki arti kitab Raja-Raja Purba yang ditulis pada tahun 1869 yang menggambarkan adanya letusan sebuah gunung berapi purba. Meskipun manuskrip ini mengacu pada tahun 416 Masehi dan bukan pada tahun 535 Masehi, fakta bahwa manuskrip ini ditulis pada abad ke-19 dapat menjelaskan ketidakakurat referensi waktu.